Di sini saya sebagai konselor. Saya Salsabila Ramadhani dengan NPM 2412928. Di sini saya sebagai konseling 1. Dan saya Fadil Muda dengan NPM 2412908 sebagai klien 2. Baik, di sini kami akan mencontohkan sesi konseling pada bagian teknik konseling sunrising. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih teknik sunrising itu sendiri. Jadi, teknik sunrising adalah teknik konseling di mana konselor merangkum inti pembicaraan klien secara singkat, jelas, dan terstruktur. Kemudian tujuan dari sunrising itu sendiri yang pertama yaitu membantu klien melihat masalah secara lebih jelas. Yang kedua, menunjukkan bahwa konselor mendengarkan dengan empati. Kemudian yang ketiga, menghubungkan beberapa pernyataan klien menjadi satu makna. Yang keempat, membantu klien menyadari pola emosi dan perilaku. Kemudian yang terakhir, waktu penggunaan sunrising. Dan selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri sunrising yang baik itu? Untuk yang pertama, singkat dan padat. Yang kedua, menggunakan bahasa klien. Yang ketiga, tidak menghakimi. Dan yang keempat, fokus pada hal yang penting. Dan yang terakhir, dapat diinformasikan kembali kepada klien. Oke, baik, untuk teman-teman langsung saja kita saksikan sesi konseling pada bidang teknik sunrising. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai sesi konseling pada kesempatan siang hari ini, baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, di sini saya Iftahullah sebagai konseling. Di sini saya dengan Mbak siapa? Salsa dan Mbak Oke, Mbak Salsa dan juga Mbak Fahri, betul ya? Bagaimana perjalanannya dari rumah sampai ke sini? Tadi sih lumayan macet ya Bu di pertengahan jalan. Tapi Alhamdulillah selamat sampai di sini ya. Oke, Mbak Salsa gimana kabarnya? Ya, mungkin kalau tanya kabar, akhir-akhir ini saya capek Bu. Kayaknya ada yang akhir-akhir ini ada yang Mbak Salsa itu capek, bisa diceritakan kepada Ibu? Kenapa capek? Mungkin karena saya capek itu karena tugas-tugas kuliah saya sibuk. Terus juga kalau saya rasa teman saya yang tenang gitu, dia santai, tapi nilainya bagus, justru bikin saya makin stres. Dan kalau saya kerjain tugas, saya tuh sering banget nunda tugas karena saya masih capek. Itu sih Bu. Oke. Kalau Mbak Fahri sendiri, bagaimana kabarnya sekarang? akhir-akhir ini kabar saya kurang baik sih Bu. Kurang baiknya kenapa? Bisa diceritakan kepada Ibu? Saya juga merasa begitu Bu. Setiap mau jalan rasanya itu capek males, terus kayak panik, kayak takut banget baru gagal. Padahal saya tuh udah belajar, tapi rasanya kayak tetap kurang gitu, kayak kurang puas dengan hasil saya sendiri. Oke, baik. Ibu akan merangkum apa yang telah Mbak Salsa dan Mbak Fahri ceritakan tadi ya. Jadi di sini Mbak Salsa sendiri merasa tertekan seperti itu ya, dengan adanya banyaknya tugas-tugas kuliah, kemudian tekanan tuntutan dari kedua orang tua juga seperti itu ya, sehingganya muncul kecenderungan untuk sering menunda tugas, betul Mbak Salsa? Ya. Sedangkan untuk Mbak Fahri sendiri, Mbak Fahri sering merasa cemas setiap menjelang ujian semester seperti itu, dan sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain seperti itu. Benar begitu Mbak Fahri. Sehingganya muncul rasa ketidakkepercayaan dirinya Mbak Fahri itu menurun
Mbak Salsa dan Mbak Fari ini sama-sama mengalami masalah stres di bidang akademik, ya. Dipicu oleh adanya faktor tuntutan internal dan juga perbandingan diri dengan orang lain. Iya. Seperti itu. Baik, demikianlah persembahan video tugas dari kami. Kami berharap semoga kita bisa bersama-sama lebih mempelajari teknik-teknik konseling, khususnya teknik konseling dalam bidang sampaizik. Terima kasih dari kami akhiri. Wassalamualaikum